Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Guru Pinggiran Channel. Jangan lupa subscribe. Oke, hari ini kita mau belajar apa ya? Ya, kita mau belajar latihan modul 1 pembatik level 1. Nah, ketika teman-teman ikut pembatik di 2021 level 1, maka teman-teman akan mendapatkan beberapa modul. Nah, kita mau bahas modul satu-satu. Kita bahas dari latihan soal yang Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar yang modul 1. Nah, ini sudah saya buat Google Form untuk nanti saya sertakan di deskripsi di YouTube ya, di channel YouTube saya, di Guru Pinggiran Channel. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ikut pembatik. Oke, kita mau bahas satu-satu dari nomor 1. Nah, ini soalnya persis sama kayak yang ada di modul, teman-teman. Ya, saya gedein gini ya. Oke, yang pertama adalah tentang mekanisme bantuan BOS yang lebih fleksibel merupakan kebijakan Merdeka Belajar. Yang A adalah episode 1, B episode 2, C episode 3, D episode 4. Nah, di modul 1 dibahas tentang beberapa episode. Jadi ada episodenya sampai 8. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang episode 1 itu adalah tentang ujian nasional diganti dengan AKM dan survei karakter. Lalu ujian sekolah diserahkan kepada sekolah. Nah, yang ketiga penyederhanaan RPP ya. Jadi dibuat RPP 1 lembar, jadi lebih sederhana. Lalu yang keempat adalah PPDB untuk zonasi diperluas, tidak termasuk daerah 2T. Nah, ada 4 pikiran pokok dalam episode 1 ini. Jadi bisa dihafalkan ya. Maksudnya episode 1 tentang ujian nasional, ujian sekolah, RPP dan PPDB. Oke. Untuk yang episode 2. Episode 2 itu adalah tentang Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka penyesuaian di lingkungan pendidikan tinggi, diantaranya pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi dan perguruan tinggi yang berbadan hukum, badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, ini cluenya, hak belajar 3 semester di luar program studi. Episode 2 tentang Kampus Merdeka. Oke, kita bahas yang selanjutnya di episode 3. Episode 3 itu tentang Kemendikbud, pengeluaran kebijakan tentang mekanisme penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel daripada yang 2020. Jadi 2021 ini penggunaan dana BOS lebih fleksibel. Jadi untuk nomor 1 ini nomor 1 ya. Nomor 1 ini jawabannya adalah C, yaitu episode 3 tentang penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel. Lalu kita bahas juga di episode 4. Nah, nanti kalau soalnya dibalik-balik, bolak-balik, siapa tahu ya. Jadi episode 4 itu tentang apa? Tentang program organisasi penggerak atau POP, bertujuan untuk memberdayakan organisasi masyarakat dalam membangun sekolah penggerak. Jadi programnya itu adalah POP, program organisasi penggerak di episode 4 ini, yang bertujuan untuk memberdayakan organisasi masyarakat dalam membangun sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu harus memberdayakan organisasi-organisasi dalam masyarakat sebagai organisasi penggerak. Lanjut ya, untuk episode 5. Nah, episode 5 itu adalah tentang guru penggerak. Nah, kalau episode 4 tentang POP, program organisasi penggerak, di episode 5 tentang guru penggerak, yaitu penggerak berfokus pada pedagogi, berpusat pada murid dan pengembangan holistik.
pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on the job coaching. Kucing, ya, cucing. Ya, betul, apa itu? Pokoknya itulah. Pokoknya yang episode 5 urutannya tentang guru penggerak. Lanjut episode 6. Tentang apakah episode 6? Episode 6. Episode 6 tentang Episode 6 tentang transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi untuk peningkatan mutu perguruan tinggi. Jadi episode 6 tentang transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Terus yang episode 7 tentang program sekolah penggerak. Nah, jadi tadi ada POP, terus ada guru penggerak. Nah, episode 7 ini tentang program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui 6 profil pelajar Pancasila. Nah, 7 untuk episode lanjut episode ke-8. Nah, episode ke-8 ini tentang SMK Pusat Unggulan. Tantangan SMK dalam menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja diharapkan dapat terwujud. Nah, episode 8 tentang SMK, episode 7 tentang program sekolah penggerak, episode 6 tentang transformasi dana pemerintah. Lalu yang kelima tadi adalah tentang guru penggerak, yang keempat tentang program organisasi penggerak, yang ketiga kebijakan penggunaan dana BOS, yang kedua adalah kampus merdeka, yang pertama ujian nasional dan ujian sekolah. Gitu, diingat-ingat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Ya, yang nomor 2 Merdeka Belajar episode 4 adalah tentang Merdeka Belajar episode 4 tentang apa ya tadi ya? Nah, episode 4 itu tentang POP, program organisasi penggerak. Oke. Nah, untuk yang AKM tadi adalah AKM tadi dari episode 1. Untuk guru penggerak episode guru penggerak episode 5. Untuk sekolah penggerak episode 7. Nah, gitu. Kita inget-inget ya. Aduh. Oke, lanjut untuk nomor 3. Program yang merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang terfokus pada pengembangan hasil belajar siswa merupakan kebijakan Merdeka Belajar. Apa tadi? Sekolah penggerak ini ada di sini ya. Tentang guru penggerak. Tentang sekolah penggerak. Nah, ini program sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Berarti adalah A, yang sekolah penggerak. Nah, soalnya seperti ini. Kalau yang contoh-contoh di modul itu, memang modul 1 itu yang dibahas tentang Merdeka Belajar. Isinya itu. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut teman-teman ya. Setelah tadi nomor 3, kita lanjut ke nomor 4. Segala sesuatu yang memungkinkan atau dapat menyebabkan terjadinya kegiatan belajar atau pembelajaran disebut C, sumber belajar. Nah, sumber belajar ini adalah terdiri dari 3 kategori teman-teman. Yang pertama adalah guru
adalah orang ya. Yang pertama adalah orang yang terdiri dari bisa guru, ada fasilitator, ada pamong, ada dosen dan lain-lain. Yang kedua media. Media ini bisa non cetak atau cetak, elektronik dan internet. Lalu yang ketiga adalah ada lingkungan. Jadi berupa sesuatu yang memang dirancang untuk bahan belajar ataupun tidak dirancang untuk bahan belajar tetapi dapat digunakan untuk belajar. Jadi sumber belajar itu terdiri dari 3 kategori teman-teman. Nah ini ada media. Media itu ada cetak, non cetak, elektronik dan internet. Bahan belajar itu bisa berupa lingkungan. Jadi sesuatu yang memang dirancang untuk bahan belajar atau tidak dirancang untuk belajar. Lalu ada panduan pembelajaran. Jadi segala sesuatu yang memungkinkan atau dapat menyebabkan terjadinya kegiatan belajar atau pembelajaran disebut sumber belajar. Nah sumber belajar itu ada 3 kategori tersebut di bawah ini tadi gitu. Yuk lanjut nomor 5. Nomor 5 ini, pada sekolah yang memiliki perangkat TIK yang sangat terbatas dapat dikembangkan layanan rak mobile. Hal ini sejalan dengan fungsi PSB, PSB itu adalah pusat sumber belajar. Nah, pusat sumber belajar sendiri itu adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar dari 3 kategori ya. Jadi ada lingkungan, ada orangnya, ada medianya, itu dijadikan satu. Nah, sumber belajar yang dirancang untuk pembelajaran tersebut dikumpulkan dan dipusatkan di suatu tempat, dikelola dan dimanfaat untuk melayani orang yang belajar. Contohnya kalau sekarang sih ada perpustakaan. Nah, ini ada perpustakaan digital. Jadi pusat sumber belajar yang digital. Pada sekolah yang memiliki perangkat TIK yang sangat terbatas, misal tidak ada internet. Nah, untuk daerah 3T ya, tidak ada internet, jadi kita memanfaatkan layanan rak mobile. Nah, untuk layanan rak mobile ini adalah layanan digital juga menggunakan sumber video, audio, tetapi tidak memakai internet. Jadi hanya memakai server lokal untuk tingkat sekolah aja. Misal menggunakan harddisk eksternal. Nah, di situ kan bisa menyimpan banyak video, banyak audio dan multimedia lainnya, lalu di setel atau ditaruh di gadgetnya anak. Misal sekarang kan ada itu dana bos yang untuk membeli membeli gadget ya untuk anak-anak. Nah, itu bisa digunakan secara offline, jadi tidak terhubung internet, hanya skala servernya skala sekolahan, skala kecil gitu. Jadi menggunakan PSB offline karena sekolah tidak punya jaringan internet yang bagus, tetapi tetap menggunakan sumber belajar digital berupa audio, video, dan multimedia. Lalu apa sih manfaat sumber belajar offline? Jadi yang pertama itu solusi bagi sekolah yang tidak punya koneksi internet yang bagus. Jadi menggunakan sumber belajar offline tapi tetap digital. Nomor 2, mendorong motivasi belajar siswa dengan tersedianya sumber belajar digital berupa audio, video, dan multimedia. Jadi tidak hanya buku saja ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah sebagai penggerak terjadinya inovasi pembelajaran oleh guru dengan memanfaatkan sumber belajar digital. Terus yang keempat, ada garansi terhindar dari konten-konten negatif tentunya ya. Kalau terhubung dengan internet ada yang masuk, yang negatif ada. Tapi kalau ini tidak, karena server hanya berisi konten yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, bukan terhubung di internet gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya tadi adalah, kembali ke sini ya. Pada sekolah yang memiliki perangkat TIK yang sangat terbatas dapat dikembangkan layanan rak mobile. Hal itu sejalan dengan fungsi PSB sebagai A. Penyimpanan, B. Pelayanan, C. Penyajian, D. Pelatihan. Yuk
kita lihat dulu apa sebenarnya fungsi PSB, pusat sumber belajar. Nah, ada beberapa fungsi sumber belajar di sini, yaitu ada 7. Yang pertama adalah penyimpanan atau collecting. Yang kedua adalah pelayanan atau serving. Yang ketiga penyajian, presenting. Yang keempat pengembangan, developing. Yang kelima pelatihan atau training. Yang keenam pembaharuan atau innovating. Yang ketujuh adalah berbagi atau sharing. Nah, untuk jawaban di nomor 5, yang hal itu sejalan dengan fungsi PSB sebagai adalah pelayanan. Kalau di dikunci jawabannya itu C, penyajian. Tapi yang betul adalah di pelayanannya. Gitu teman-teman. Jadi yang betul di pelayanannya. Saya sudah baca tadi tentang modul 1, dan ternyata memang di pelayanannya teman-teman, bukan di penyajiannya. Nah, ini bisa dibaca di sini ya. Pelayanan media pembelajaran digital tentu saja bukan hanya untuk disimpan, tapi untuk dimanfaatkan ya. Nah, seperti ini. Nah, pada sekolah yang memiliki perangkat TIK yang sangat terbatas dapat dikembangkan layanan rak mobile. Nah, layanan berarti ya layanan rak mobile. Kayak kita kalau bank itu ada mobile banking. Nah, itu kan layanan. Berarti ini masuknya ke layanan ya teman-teman, bukan penyajian. Kalau penyajian itu penjelasannya seperti ini. PSB dengan konsep moving class pernah sangat populer di Indonesia, di mana sekolah menyediakan satu ruang PSB atau sering disebut juga dengan ruang presentasi atau ruang penyajian. Ruang ini biasanya ditata baik, dilengkapi media proyeksi dengan layar lebar, sehingga siswa ataupun guru dapat menyaksikan media video atau film pembelajaran dengan nyaman. Ruangan ini bisa menjadi ruang diskusi sebagai tindak lanjut dari tayangan yang telah disaksikan sebelumnya. Disebut dengan moving class karena siswa dan guru akan bergerak kepindah ke ruang tersebut sesuai jadwal. Nah, ini penyajiannya, presentingnya. Jadi ada ruangan khusus kayak multimedia. Nah, kalau di sekolah saya namanya ruang multimedia. Nah, itu penyajiannya lewat di situ, lewat media proyeksi dengan layar lebar. Tapi sekarang kelas-kelas sudah ada layar lebarnya semua ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk nomor 6, PSB bisa menjadi pusat inovasi di sekolah. Merupakan fungsi PSB sebagai A. Sharing, B. Training, C. Developing, D. Innovating. Ada pusat inovasi di sini, berarti yang D. Innovating. Itu aja. Lalu yang ketujuh ini tentang rumah belajar teman-teman. Simulasi praktikum laboratorium bisa ditemukan di A. Lab Maya, B. Radio Edukasi, C. Sumber Belajar, D. PKB. Nah, kita harus tahu dulu di dalam rumah belajar itu ada apa aja sih. Nah, yuk kita simak di sini ya. Jadi teman-teman, rumah belajar itu kalau dibuka itu ada beberapa poin, yaitu ada sumber belajar di sini menyajikan materi audio, video, konten web. Yang kedua ada kelas maya, sebuah learning management yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Jadi ada kelas maya, itu ada sumber belajar, lalu ada lagi bank soal. Nah, bank soal merupakan fitur kumpulan soal. Di situ ada soal-soal, bisa diakses, soal latihan, soal ulangan, soal ujian. Nah,
sesuai topiknya. Lalu ada laboratorium maya yang tadi tuh ada fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Itu teman-teman. Lalu ada lagi nih, ada lagi fitur pendukungnya, fitur tambahan di rumah belajar. Nah, kita lanjut ke nomor, ini adalah jawaban nomor 7, nomor 8 teman-teman. Ini nomor 8. Nomor 8 itu ada fitur pendukung rumah belajar merupakan permainan. Nah, permainan berarti ada edu game ya. Ada game-gamenya. Nah, rumah belajar itu selain tadi ada 4 ya. Ada sumber belajar, ada kelas maya, ada bank soal, ada laboratorium maya. Nah, ini di sini ada fitur pendukung. Apa aja fitur pendukungnya? Kita lihat. Ini fitur pendukungnya. Yang pertama adalah peta budaya, merupakan dokumentasi dari keunikan budaya Nusantara yang sangat beragam. Baik peserta didik maupun tenaga pendidik dapat mengakses peta budaya. Nah, kalau dilihat di rumah belajar pasti ada itu. Kita selesaikan ini dulu, nanti kita lanjut ke rumah belajar ya. Lalu ada buku sekolah elektronik, merupakan fitur yang menyediakan berbagai macam buku pelajaran yang bisa diunduh setiap saat. Nah, jadi kayak buku elektronik ya, PDF, bentuk PDF gitulah. Terus yang ketiga, wahana jelajah angkasa, merupakan fitur yang memberikan referensi tentang penjelajahan angkasa dan berbagai keunikan. Fitur ini bisa diakses pada alamat wahana jelajah Kemdikbud apa gitu. Nanti kita lihat ya. Lalu setelah ada karya bahasa dan sastra, lalu ada karya bahasa dan sastra, beragam karya bahasa dan sastra dari seluruh Nusantara ada di sini. Yang kelima ada pengembangan keprofesian berkelanjutan yang merupakan tempat bagi tenaga pendidik untuk mengembangkan dirinya. Nah, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti, termasuk salah satunya adalah Pembatik 2021. Nah, kita kan ikut Pembatik ini kan lewatnya juga rumah belajar teman-teman. Lalu yang keenam ada edu game, yaitu bermain sambil belajar, dan fitur edu game rumah belajar permainan interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru atau orang tua. Yang ketujuh ada blok pena, yaitu blok pena berisi dari tulisan-tulisan dari berbagai kalangan yang sangat peduli tentang dunia pendidikan. Nah, ini nanti juga ada teman-teman di soalnya. Nah, nomor 8 permainan itu ada edu game. Lalu yang ke-9, tulisan-tulisan dari berbagai kalangan yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan dimuat di salah satu fitur pendukung rumah belajar, yaitu blok pena teman-teman ya, D ya, nomor 9. Terus nomor 10 berikut yang tidak mendapatkan akun pembelajaran belajar ID adalah apa teman-teman? Ya, A, kecuali komite sekolah. Komite sekolah tidak dapat. Guru dapat, kepala sekolah dapat, tenaga pendidikan dapat. Yang nggak dapat adalah komite sekolah. Oke, kita lanjut ke rumah belajar ya teman-teman.